Shalom adik-adik sekolah minggu Horas. Apa kabar hari ini? Enci harap adik-adik sekolah minggu tetap baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu secara virtual hari ini, hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juli ya, Enci ya. Nah, minggu depan kita sudah memasuki bulan Agustus. Nah, kita akan beribadah. Kalau kita beribadah, berarti kita akan bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, apa yang perlu dipersiapkan, Enci? Nah, adik-adik di rumah harus mandi dan duduk dengan rapi. Adik-adik sekolah minggu juga harus mempersiapkan buku SD sekolah minggu, mempersiapkan Alkitab, dan mempersiapkan persembahan. Ya, yang pastinya adik-adik di rumah sudah pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya, Enci. Ya, sebelum kita memulai ibadah dan agar adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik tambah semangat, kita bernyanyi-nyanyi sambil menari-nari ya, Enci ya. Enci. Kita mau nyanyi lagu apa aja, Enci? Nah, lagu yang pertama itu adalah Hompila Hompingpa, yang kedua I Love You Jesus, dan yang ketiga Kudaki Daki Daki. Nah, agar tambah semangat adik-adik di rumah, kita undang untuk bangkit berdiri semua ya. Kita sama-sama bernyanyi sambil menari-nari. Kita mulai yuk. Yesus jagoanku, ambillah
di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Untuk memulai ibadah kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas penyertaan-Mu. Engkau memberkati kami dari tempat tidur kami hingga kami bangun pada hari ini. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami, memberkati kami melakukan ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti Bapa. Kami berdoa kepadamu, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita. Mari kita memuji, mari kita menyembah, dan mari kita memuliakan Tuhan yang menciptakan kita. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 147 ayat 1 sampai 2. Marilah semua. Adik-adik sekolah minggu, mari kita saksikan teman-teman kita yang telah menghafalkan ayat bulanan, yaitu tertulis di Mazmur 25 ayat 5. Mari kita saksikan. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkanku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan ke dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan ke dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan ke dalam kebenaran-Mu dan ajar aku, sebab Engkaulah Allah yang telah menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku,
sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. 5 ayat 5. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk ayat bulanan kedepannya silakan menghafal, kemudian memvideokan dan mengirimkannya kepada guru sekolah minggu untuk ditampilkan di minggu yang akan datang. Pengumuman kita pada hari ini, yang pertama, ayat bulanan untuk bulan Agustus tertulis di Keluaran 3 ayat 8. Yang kedua, ibadah tatap muka sekolah minggu HKBP Pematang Siantar. Karena semakin meningkatnya penyebaran COVID-19, maka ibadah tatap muka sekolah minggu HKBP Pematang Siantar di semua pospel pelayanan ditiadakan sampai dengan batas waktu yang belum dapat ditentukan. Adik-adik sekolah minggu dapat beribadah di rumah melalui panduan ibadah sekolah minggu melalui channel YouTube El Rapa Pematang Siantar. Yang ketiga, selamat memasuki tahun ajaran baru bagi seluruh anak sekolah minggu HKBP Pematang Siantar. Tetap semangat belajarnya ya adik-adik. Dan yang paling utama, adik-adik tetap jaga kesehatannya dengan mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kedua, memakai masker yang benar, mulut dan hidungnya harus tertutup ya adik-adik. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, membatasi mobilitas. Adik-adik kalau nggak perlu nggak usah kemana-mana ya, di rumah aja. Kelima, menjauhi kerumunan. Yang keempat, nah minggu depan kita sudah memasuki bulan Agustus. Kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita. Nah, kita akan mengadakan perlombaan merayakan HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Nah, pendaftarannya itu adik-adik dimulai dari tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan 8 Agustus 2021. Jadi mulai hari ini adik-adik sudah bisa mendaftar ya. Nah, perlombaannya itu mulai tanggal 17 Agustus 2021 sampai 21 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB. Pengumuman juara akan diumumkan pada tanggal 21 Agustus 2021 dan hadiah akan diserahkan kepada pemenang pada tanggal 28 Agustus 2021. Untuk perlombaannya ada dibagi 4 kategori. Kategori yang pertama itu untuk usia 3 sampai 4 tahun. Kita akan mengadakan lomba foto bertemakan kemerdekaan. Nah, untuk kategori yang kedua itu untuk usia 5 sampai 6 tahun. Itu ada lomba mewarnai dan ada lomba bernyanyi solo. Nanti ini dipilih salah satu ya adik-adik. Yang ketiga, kategori ketiga untuk usia 7 sampai 8 tahun, lomba puisi dan lomba bernyanyi solo. Ini juga dipilih salah satu ya adik-adik. Dan kategori yang keempat untuk usia 9 sampai 11 tahun, itu lomba membuat puding dan lomba bernyanyi solo. Ini juga dipilih salah satu. Nah, bagi adik-adik yang ingin ikut berlomba, silakan mendaftarkan diri dengan mengirimkan foto untuk kategori 1 dan videonya untuk kategori 2 sampai dengan 4 kepada seksi guru sekolah minggu atau guru sekolah minggunya masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut, silakan adik-adik lihat nanti melalui channel YouTube El Rapa Pematang Siantar. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari buku Enda Sekolah Minggu nomor 38 ayat 1-3, Sangap di Jehovah. Jehovah, no
Kita akan menyaksikan pengakuan iman percaya kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hati dan kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 73 ayat 1-2, Aku Mau Mendengar. Shalom adik-adik sekolah minggu dan selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya Inang memperkenalkan diri dulu ya, supaya dikenal agar kita semuanya saling menyayangi. Saya adalah Diakones Rostauli Borusi Hombing yang baru ditempatkan di HKBP Pematang Siantar ini. Inang yakin dalam semua pelayanan dan juga persekutuan kita, anak-anak sekolah minggu akan mengenal dan akan sayang sama Inang. Inang juga seperti itu. Jadi karena itu inilah perkenalan saya pada saat ini. Persiapkan hati dan pikiran anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan sahabat anak-anak, kami bersyukur pada minggu ini atas berkat dan karunia Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dalam kesehatan dan sukacita. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara menjagai kami, agar kami fokus untuk memberikan hati, telinga kami mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan buat kita pada minggu ini adalah yang tertulis dalam kitab Mazmur Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3. Ya, dibuka Alkitabnya ya di rumah. Semuanya dengan baik mendengarkan firman Tuhan. Inang akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Persaudaraan
yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Hidup rukun mendatangkan berkat. Hidup rukun mendatangkan sukacita. Hidup rukun mendatangkan hidup yang aman dan tenang. Adik-adik, siapa di sini yang suka hidupnya ribut? Yang suka hidupnya susah? Siapa di sini anak-anak yang suka hidupnya berantem? Ada? Coba tunjuk tangan. Siapa di sini yang suka membuat adiknya menangis? Ada? Iya, mudah-mudahan anak-anak sekolah minggu tidak ada hidupnya suka dengan keributan. Suka hidupnya dengan hidup yang berontak atau berantem. Ada cerita inang tentang kehidupan seorang anak di satu desa. Nah, anak ini selalu dikucilkan oleh temannya. Kenapa? Nah, karena di mana ada dia selalu terjadi keributan. Di mana ada dia selalu ada orang yang menangis. Di mana ada dia selalu terjadi ada orang yang berantem. Karena dia selalu usil. Karena dia tidak suka temannya bermain dengan aman. Sehingga dia dikucilkan dan dimusuhi oleh teman-temannya. Kalau dia datang, terus datang kawan-kawannya bilang, ayo, sudah datang dia. Aku tidak suka, kata temannya. Akhirnya dia menjadi orang yang menyendiri, tidak mempunyai teman. Akhirnya hidupnya selalu susah karena selalu disingkirkan orang. Tidak ada kenyamanan di dalam kehidupannya. Hidup yang seperti itu, orang yang selalu mau ribut, mau berantem, membuat orang menangis. Tentu banyak orang yang tidak nyaman dengan dia. Hanya satu yang aman dan suka, yaitu siapa? Yaitu iblis. Ketika si anak itu melakukan hal yang tidak baik, iblis tertawa, iblis senang. Teman-temannya, orang tua, bahkan Tuhan tidak suka perbuatan yang seperti itu. Karena itu anak-anak sekolah minggu, nasihat firman Tuhan buat kita pada minggu ini mengingatkan kita supaya kita hidup rukun, supaya kita hidup akur, supaya kita bisa hidup
berdamai dengan teman-teman kita. Apakah itu di rumah bersama adik atau kakak? Atau itu di tempat kita bermain dengan teman-teman kita? Atau mungkin di sekolah kalau sudah ada yang sekolah atau di tempat les. Hidup rukun dan damai. Alangkah baiknya kalau anak-anak sekolah minggu, di mana anak-anak sekolah minggu berada, selalu mendatangkan kedamaian, selalu mendatangkan hidup rukun. Karena firman Tuhan mengatakan, di sanalah Tuhan mendatangkan berkat. Tuhan akan mendatangkan berkat bagi anak-anak yang selalu rukun bersama teman-temannya. Berkat itu apa? Dikatakan tadi ayat yang kedua adalah seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kita lihatlah berkat itu datang. Semua kita mengharapkan berkat, bukan? Bukan hanya materi, bukan hanya makanan, pakaian, rumah, tetapi kesehatan juga itu berkat. Umur yang panjang juga itu berkat. Kepintaran juga itu adalah berkat. Ketika kamu diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, umur yang panjang dan kepintaran, dan kepintaranmu itu bukan hanya untuk kamu, tetapi itu mengalir. Teman-temanmu juga menjadi terberkati dengan kepintaranmu, dengan kebaikanmu. Nah, supaya berkat itu datang, hiduplah rukun. Jangan suka berantem. Ya, jangan suka berantem, tetapi hiduplah di dalam kerukunan. Mulai itu dari mana? Yang pertama dari dirimu sendiri. Mulai itu dari mana? Mulai itu di rumahmu sendiri. Kalau kamu manusia yang tidak beres di rumah, kemanapun kamu menjadi manusia yang tidak beres. Tetapi ketika kamu sudah menjadi manusia yang rukun, damai dan terberkati di rumahmu, maka dimanapun kamu akan menjadi berkat. Suka temannya. Oh, si Anu sudah datang. Ayo, mari kita bermain. Si Anu sudah datang, dia kan pintar. Supaya kita diajari. Kamu datang membawa sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan tadi ayat 3. Kerukunan itu tadi digambarkan seperti apa? Seperti embun. Embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Tahu kita embun kan? Embun itu memberikan kesejukan. Embun itu memberikan kesegaran. Embun itu memberikan kesuburan tanah. Memberikan berkat yang melimpah. Embun. Demikianlah kehidupan anak-anak sekolah minggu. Hidupnya akan menjadi kesegaran. Hidupnya akan membawa kesejukan. Kehadiranmu akan membuat orang menjadi segar. Karena itu adik-adik, seperti ada lagu anak sekolah minggu. Lagunya seperti ini. Rukun cinta satu sama lain. Ayo semua boleh bernyanyi? Sama-sama kita bernyanyi ya. Ayo. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan
Tuhan minta buktinya, tunjukkan, saksikan. Tuhan minta buktinya. Tidak perlu dengan hanya kata, tetapi Tuhan meminta buktinya. Mari kita menjadi berkat dan kesejukan bagi semua orang. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, begitu indah firman-Mu untuk mengajari dan mengingatkan kami dalam kehidupan ini. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kami harus hidup rukun bersama saudara kami. Karena kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus menjadi berkat, dan berkat itu akan mengalir kepada setiap orang, kepada saudara-saudara kami. Jadikan kami ya Tuhan menjadi anak-anak pelaku firman-Mu, baik di rumah kami, baik di tempat kami bermain, dimanapun kami berada. Karena Tuhan menginginkan itu dari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 77. Uboan Pelean. Baik, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ba ba da ba da ba da ba ba.